Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you are fine. Today, we learn about telling time. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz harap kalian semua baik-baik ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang telling time. Apa itu telling time? Menceritakan tentang waktu. Yuk kita simak selanjutnya. Anak-anakku semuanya, sebelum Ustadz mulai, Ustadz bertanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu? Dalam 1 jam itu ada berapa menit? Coba, saya yakin kalian sudah tahu ya. Itu ada 60 menit. Di sini Ustadz bagi 2. Kenapa bagi 2? Ini nanti untuk mempermudah kalian menuliskan dalam waktu. Kita mulai dari yang pertama. Dari titik 1 di sini, lewat 1 ini, sampai 6. Sebelumnya, saya berikan beberapa istilah dalam waktu. Yang pertama adalah a quarter, 15 atau seperempat. 15 dalam bahasa Inggris adalah 15. Namun, ini ada beberapa istilah. 15 di sini bisa diganti dengan a quarter. Istilah yang kedua adalah half. 30 atau setengah. Yang berikutnya adalah pas. Lebih. Pas, lebih. Bagaimana penggunaan pas? Coba perhatikan. Di sini. Ini yang dimaksud mulai dari 1 minute. Pas ini lebih. Anak-anak bisa menyebut lewat di sini. Bagaimana penggunaan pas? Pas ini digunakan bikin 1 minute until 30 minute. Dimulai dari 1 di sini, 1 menit di sini, sampai ke 6 atau yang 30. Half. Mulai dari 1 menit sampai 30. Ini untuk penggunaan pas. Untuk lebih mudahnya, Ustadz beri contoh. Ya, ini untuk separuhnya kita bahas nanti setelah selesai dari pembahasan penggunaan pas di sini. Contohnya sekarang. Anak-anak, kalau tulisan seperti ini, cara bacanya bagaimana? Kita baca pukul 8 pas atau lebih lewat 5 menit. Ulangi, pukul 8 lebih atau lewat 5 menit. Dalam bahasa Inggris, penulisannya adalah ditulis dari belakang. Lebihnya terlebih dahulu yang ditulis. Coba anak-anak perhatikan. Penulisannya adalah 5. Dalam bahasa Inggris ditulis 5. Setelah itu tulis lebih. Lebih itu apa? Pas. Anak-anak tulis di sini. 5 pas 8. Kita baca dari belakang. Nanti untuk artinya kita baca dari belakang. Baik, kita baca
5 past 8. Bacaannya adalah pukul 8 lebih 5 menit. Kalau kita lengkapnya ditulis seperti ini. 5 minutes past 8 o'clock. Ini lebih lengkapnya. Misalkan ditulis seperti ini apa boleh? Boleh. Ini ya, untuk contoh yang pertama. Penggunaan past yaitu, saya ulangi lagi, begin 1 minute until 30 minute. Dimulai dari 1 menit sampai 30 menit. Ini pasti menggunakan past. Ini adalah rumusnya yang mudah. Untuk lebih paham lagi, Ustadz berikan contoh lagi yang kedua. Di sini ada 8:30. Anak-anak biasanya kalau seperti ini bacanya bagaimana? Misalkan dibaca 8:30, apakah boleh? Boleh. Atau dibaca pukul 8 lebih 30 menit. Seperti contoh yang tadi, cara penulisan dalam bahasa Inggris ditulis dari lebihnya dulu, bukan pukulnya dulu, bukan di awalnya. Contoh, ini penulisannya. A have lebih past 8. Atau anak-anak biasanya menulis 30 itu adalah 30. Dulu sudah belajar tentang angka ya di kelas 4. A have, tadi 30 itu diganti a have past 8. Diartikan dari belakang. Pukul, ini dari sini, pukul 8 lebih 30 menit atau 8:30. Terus, Ustadz bagaimana kalau seperti ini? Jarum pendek menuju ke 10. Jarum panjang menunjuk ke 2. Kita hitung dari sini ini berapa menit ini lebihnya ini. Jarum pendek menuju ke 10, jarum panjang menuju ke 2. Kalau kita baca adalah pukul 10 lebih 10 menit. Penulisannya kalau seperti ini adalah bukan ditulis dari sini, ditulis selebihnya terlebih dahulu. Yuk lihat penulisannya. 10 taruh sini, tarik ke sini, 10 lebihnya ini 10. Lebih itu apa? Kita tulis adalah past. Kita tulis berikutnya 10 yang di depan. Pukul 10 lebih 10 menit. Bagaimana anak semuanya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, nanti Ustadz Adi berikan latihan di rumah ya. Berikutnya adalah separuh yang kedua sebelah sini. Dimulai dari angka berapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nih, untuk istilah yang kedua adalah di sini pembahasan kita fokus pada separuh selanjutnya, yaitu to. To itu adalah kurang atau mau sampai. Dari mana kita mulai? Begin 31 until 59. Dimulai dari 31 sampai 59. Yang dihitung adalah untuk penggunaan to ini kurang dari 50 menitnya. Saya ulangi, yang dihitung adalah kurang dari 50 menitnya. Biar lebih paham, yuk ikuti dulu contoh berikut ini. Di sini adalah ada angka 08:35 menit. Tolong nanti dalam bahasa Inggris di sini jangan dibaca pukul 8 lebih 35 menit.
Kenapa? Nanti kalau dibaca seperti ini kurang tepat. Yang tepat adalah di sini dianalogkan kan mau sampai. Kira-kira ini mau sampai pukul berapa kalau di sini 8? Mau sampai pukul 9. Mau sampai pukul 9, kurangnya di sini kurang berapa menit? Untuk sampai 60 menit di sini. Berarti kurangnya adalah 25 menit. Penulisannya adalah seperti ini. Sama ya. Sama tadi penulisannya adalah dari sisanya dulu. Kurangnya berapa? 35 mau sampai ke 60. Kurangnya adalah 25. Kita tulis dulu. 25. Setelah itu adalah 2 ditambah 2, 9. Mau sampai pukul 9. Kalau kita baca pukul 9 kurang mau sampai, nah ini tadi ya, kurang 25 menit. Nih ya, mau sampai boleh. Pukul 9 kurang 25 menit, jangan lupa karena mau sampai di sini ditambah 1 menjadi 9. Contoh kedua. Ini kira-kira mau sampai pukul 9 ini kurang berapa menit? Kurangnya kita tulis. Berapa? Ini kalau panjangnya ada di sini ini. Jarum panjangnya 8-nya di sini mau sampai ke 9. Ini contohnya adalah kurangnya kita tulis 5, kurangnya mau sampai berapa? 9. Kita baca pukul 9 kurang 5 menit. Bagaimana anak? Sudah paham ya penjelasan dari Ustaz tadi berkenaan dengan waktu hari ini? Diharapkan anak-anak bisa berlatih di rumah. Demikianlah penjelasan dari Ustaz tadi tentang time. Sebentar lagi anak-anak saya beri tugas. Namun sebelum mengerjakan tugas, tolong video ini disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik, dan diulang-ulang ya agar lebih paham. Tetap disimpan video ini untuk memudahkan kalian nanti dalam mengerjakan tugas. Untuk tugas adalah ada 2. Maksudnya bagaimana? 1, anak-anak itu ditulis dalam buku dan tidak perlu difotokan. Yang kedua, anak-anak cukup mengisi link itu. Linknya itu nanti ada di Ustadz Adi semuanya. Masuk rekap semuanya ya. Nah, ini penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anakku semuanya tetap semangat. Tetap belajar di rumah. Meskipun dalam waktu yang sedikit terganggu ya, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Sairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.